apa itu gelombang? Perhatikan contoh gelombang berikut. Salah satu contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelombang pada air laut. Perhatikan animasi tersebut. Nah, berdasarkan animasi gelombang tadi, dapatkah kalian mendefinisikan pengertian gelombang? Gelombang yaitu getaran yang merambat. Jadi, terjadinya gelombang dikarenakan adanya getaran yang merambat. Berikutnya yaitu jenis gelombang. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium dalam peramatannya. Perhatikan contoh gelombang mekanik berikut. Salah satu contoh gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi. Nah, dapat dilihat bahwa bunyi dapat terdengar karena adanya medium perantara, yaitu berupa udara. Sehingga gelombang bunyi merupakan salah satu contoh gelombang mekanik karena membutuhkan medium dalam peramatannya. Contoh lain dari gelombang mekanik yaitu gelombang pada permukaan air, gelombang pegas, dan sebagainya. Berikutnya yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam peramatannya. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang cahaya. Perhatikan gambar di samping. Dapat kita lihat cahaya matahari sampai ke bumi tanpa membutuhkan medium perantara. Selanjutnya yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Salah satu contoh gelombang transversal yaitu gelombang pada tali. Nah, ketika tali kita gerakkan, maka tali tersebut akan membentuk gelombang naik turun seperti gambar di samping. Untuk lebih memahami, perhatikan animasi berikut. Berdasarkan animasi gelombang transversal, dapat kita lihat bahwa dalam perambatannya, gelombang transversal menimbulkan bukit dan lembah. Perhatikan gambar di bawah. Bukit ditunjukkan oleh A, B, C, dan E, F, G, sedangkan lembah ditunjukkan oleh C, D, E. Satu gelombang pada gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Atau satu gelombang juga dapat dinyatakan dengan dua puncak yang berurutan. Perhatikan lagi gambar di bawah. Yang dinamakan satu gelombang berarti dari titik A sampai ke titik E atau dari titik C sampai ke titik G. Berikutnya yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Nah, perhatikan contoh gelombang longitudinal berikut. Dapat kita lihat bahwa arah rambat dan arah getarnya searah. Contoh gelombang longitudinal yaitu gelombang pada selinki. Apa itu selinki? Silahkan lihat pada gambar di samping. Nah, sudah tahu kan?
Berdasarkan animasi gelombang longitudinal, dapat kita lihat bahwa dalam perambatannya, gelombang longitudinal menimbulkan rapatan dan renggangan. Perhatikan perbedaan rapatan dan renggangan pada gambar di bawah. Nah, sudah tahu perbedaan rapatan dan renggangan kan? Nah, kemudian satu gelombang pada gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Komponen gelombang terdiri dari 4, yaitu periode dengan lambang T besar, frekuensi dengan lambang F, panjang gelombang dengan lambang lambda, dapat dilihat lambda seperti itu, cepat rambat dengan lambang V. Nah, mari kita lihat penjelasan masing-masing. Masih ingat kan periode dan frekuensi? Periode dan frekuensi sama dengan periode dan frekuensi pada getaran. Namun, yang kita lihat pada gelombang yaitu menghitung periode dan frekuensi gelombang. Nah, perhatikan gambar periode dan frekuensi. Dapat kita lihat bahwa periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Perhatikan garis hijau pada gambar periode. Terlihat di situ bahwa periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Masih ingat kan apa itu satu gelombang? Berikutnya yaitu frekuensi. Frekuensi yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Komponen gelombang berikutnya yaitu panjang gelombang dan cepat rambat. Panjang gelombang dinamakan dengan lambda, yaitu jarak yang ditempuh gelombang setiap satu periode. Sedangkan cepat rambat yaitu jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam selang waktu tertentu. Pada dasarnya, prinsip cepat rambat gelombang sama dengan kecepatan pada gerak lurus, di mana kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Nah, karena pada gelombang, jarak yang ditempuh setiap periode dinyatakan dengan lambda, sehingga cepat rambat gelombang secara matematis dapat dinyatakan dengan V sama dengan lambda per T, di mana T di sini yaitu periode dari gelombang.